Tenang dulu, tenang. Gelisah itu tidak merubah hasil. Marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memvonis diri itu tidak menghentikan takdir yang sedang berlangsung. Tenang dulu, kata Allah itu. Damaikan dulu hatimu, tenang dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang sedang engkau tidak sukai ini ada sesuatu yang baik bagimu yang belum kau tahu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi di balik yang kau idam-idamkan itu, yang kau pengen sekarang, yang divonis gagal itu, yang menurut orang kau tidak lulus di dalamnya, ada yang kurang cocok denganmu. Logikanya apa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu masa depan, lebih komprehensif pengetahuannya, sedangkan engkau itu terbatas pengetahuannya. Yang engkau inginkan mungkin sekarang menyenangkan engkau, tapi boleh jadi ada yang tidak cocok besok, ada yang tidak sesuai untuk keluargamu di pekan depan, ada yang gak bagus untuk masa depanmu. Engkau menginginkan yang sekarang, menurut pandanganmu aku memberikan yang terbaik bahkan untuk masa depanmu. Yakin, jangan ragu ya. Semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu. Udah pasti hati itu, bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah, kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Perempuan itu nggak ada kok sifat watak ingin menang. Yang diinginkan itu Anda suami mengaku salah. Itu lebih bagus. Membahagiakan itu lebih bagus daripada kita mempertahankan gengsi di atas kesedihan istri. Bikin status. Ini kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada seorang hamba rajin salatnya. Ini sahih riwayatnya, sahih. Rajin salat. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa, malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Kamu kalau sudah sukses, apalagi usia 40 tahun ke atas, ingat orang tuamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena boleh jadi saham Anda 30%, orang tua 70%. Ayah Anda tuh yang sedang mencangkul di sawah, cuman bawa singkong dengan keringat luar biasa, tapi halalnya luar biasa. Dia bermohon kepada ya Allah, aku sekarang makan singkong, tapi jangan sampai terjadi kepada anakku seperti aku bekerjanya. Ringankan mereka ya Allah, berikan kelimpahan rizkinya ya Allah, berikan kenyamanan pada hidup mereka. Ibu Anda yang bangun malam hari menangis di hadapan Allah, sujud ya Allah, ya Allah, aku hanya tidur di dipan saat ini, aku tidur di lantai beralaskan tanah, tapi mohon anakku ya Allah, berikan kenyamanan saat tidurnya nanti. 70% dari itu semua luar biasa mengiringi kehidupan Anda. 30%-nya itu Anda yang sekolah, itu pun support orang tua, jual ini, jual itu. Anda sukses. Lantas setelah Anda sukses, tega meninggalkan mereka. Bahkan Anda simpan di panti jompo, bahkan untuk sekedar telepon pun Anda nggak mampu.